Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Burji, mahasiswa Universitas Primagraha, program studi PPKN. Pada kali ini saya akan menjadikan sebuah video micro teaching pembelajaran yang merupakan tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ribda Cita Zulfiah MPD. Baiklah, kita simak videonya bersama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini benar kan pelajaran PPKN? Iya, Pak. Berarti Bapak bisa masuk ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh Bapak pada hari ini. Baik, Pak. Baiklah, berdoa menurut kepercayaannya dipersilahkan. Selesai? Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 29, Pak. Tanggal 29. Ahmad Sari Hadir, Pak. hadir ya. Ipan Padilah Pratama Hadir, Pak. ada. Peter Hadir, Pak. oke. Hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Oke. Kebetulan Bapak baru masuk hari ini. Iya, Pak. Materi yang akan Bapak sampaikan yaitu pertemuan kedua ya, mengenai norma. Baiklah, yang akan kita bahas yaitu mengenai norma. Kita akan mengetahui pengertian norma, jenis-jenis norma, sumber-sumber norma ya. Contoh dan sanksi. Sedikit sekali ya pembahasan hari ini. Ya, sebelum Bapak menjelaskan mengenai pengertian norma, ada yang tahu? Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu norma? Ada yang tahu? Pak, Ya, silakan. norma itu sama dengan aturan, Pak. Aturan, betul sekali. Bapak tulis di sini ya. Norma itu adalah Aturan aturan kaidah atau kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat. Sebenarnya banyak sekali ya tokoh ilmuwan yang berpendapat mengenai pengertian norma. Tapi yang Bapak ambil kali ini yaitu pengertian yang tertulis di papan tulis ini. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat. Tentu saja di kehidupan harus ada aturan. Tujuannya untuk apa? Supaya kehidupan kita tertib ya. Betul, Pak. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis norma. Ada yang tahu berapa jenis norma yang kita ketahui? Ada berapa? Ada 5, Pak. Salah. Ada yang tahu? Ada 6. Kurang tepat. Baiklah, ada 4. Bapak akan tulis di sini. Jenis norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada
norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Dan yang terakhir ada norma hukum. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai norma agama. Cukup sederhana sekali, kalian hanya bisa memahami norma agama itu sumbernya dari mana sih? Nah, jadi norma agama itu bersumber dari Tuhan. Bersumber dari Tuhan langsung ya. Kebetulan Bapak bawa contoh gambar nih mengenai pelanggaran norma atau aturan norma. Ada yang tahu ini gambar apa? Norma agama, Pak. gambar apa? Pembunuhan. Pembunuhan. Jadi ini ya teman-teman, ini contoh pembunuhan. Kita sebagai manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran juga, dilarang untuk membunuh. Jika hal ini dilakukan, kita akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa dosa. Dan kelak kita akan disiksa di neraka. Bisa dipahami? Apa? Selanjutnya ya, mengenai norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani. Ini Bapak bawa contohnya. Norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Ada yang tahu ini gambar apa? Itu semacam pelecehan seksual, Pak. Nah, betul sekali. Ini gambar pelecehan seksual. Jadi dari norma kesusilaan itu contohnya kita tidak boleh melakukan pelecehan seksual. Jika hal ini dilakukan, sanksinya kita akan mendapatkan hukuman dari masyarakat atau dalam bentuk apa ya? Dikucilkan oleh masyarakat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Apa? Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini sumbernya dari lingkungan sekitar kita. Kebetulan Bapak bawa contoh lagi. Ini contoh dari norma kesopanan, ada yang tahu? Itu meludah sembarangan. Tepat sekali. Ini gambar meludah sembarangan. Menurut kalian baik nggak kalau kita meludah di sembarang tempat? Tidak, Pak. Tentu saja tidak. Contohnya jika kita keluar lagi jalan ya. Kita lagi jalan, tiba-tiba tanpa tengok kanan kiri, tanpa melihat ke belakang, kita meludah, ternyata ada orang yang lewat. Menurut kalian itu sopan atau tidak? Sopan atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak ya? Ya. Itu. Nah, jika hal ini dilakukan, kita akan mendapatkan hukuman sama seperti norma kesusilaan, yaitu akan dikucilkan oleh masyarakat. Bisa dipahami? Siapa? Lanjut ke norma yang keempat, yaitu norma hukum. Norma hukum ini sumbernya dari kitab undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Contoh dari pelanggaran norma hukum ini yaitu gambar di sini. Ada yang bisa tebak ini gambar apa? Ini, Pak, itu semacam melanggar rambu-rambu lalu lintas yang mana si kendaraan itu tidak sesuai dengan aturannya. Betul sekali ya. Ini merupakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, dalam berlalu lintas kan kita sudah mendapat aturan ya yang tertera dalam undang-undang. Nah, jika dilanggar, tentu saja kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya berupa apa? Kalau melanggar, Tilang, Pak. Atau bukan tilang atau enggak denda, Pak. bisa. Pertama kita ditilang dan bisa saja dikenakan denda. Nah, itu ya penjelasan mengenai pengertian norma, jenis-jenis norma, contoh dan sanksi yang didapatkan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Itulah ya penjelasan sedikit materi mengenai norma. Untuk menguji pemahaman kalian sampai mana, silakan baca-baca. Bapak kasih waktu 2 menit dan selanjutnya Bapak akan tanya kembali untuk menguji pemahaman kalian sampai mana. Siap, Pak. Silakan dimulai dari sekarang 2 menit, nanti Bapak akan tanya.
tutup buku kalian. Siap, Baik, Pak. Pak. Baik, yang pertama akan Bapak tanyakan yaitu dari awal pembahasan. Ada yang tahu apa itu pengertian norma? Saya, Pak. Ya, silakan Peter. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Bagus. Tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya mengenai jenis norma. Yang kalian ketahui ada berapa jenis norma? Saya, Pak. Ya, silakan Ivan. Ada berapa? Ada 4, Pak. Ada 4 jenis norma. Ya. Bisa disebutkan apa saja? Saya ingat 2, Pak. Boleh disebutkan. Boleh, silakan. Norma agama dan norma kesusilaan, Pak. Betul sekali. Terus ada yang bisa menjawab? 2 lagi apa? Izin Pak menjawab. Ya, silakan. Kalau tidak salah itu ada norma kesopanan dan juga norma hukum, Pak. Betul. Kasih tepuk tangan. Senang sekali. Nah, jadi di sini ada 4 norma ya. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Bisa disebutkan 2 saja dari contoh norma, yaitu dari norma agama dan norma kesusilaan. Sumbernya dari mana? Saya, Pak. Ya, silakan Ivan. Kalau norma agama itu sumbernya dari Tuhan. Kalau norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani, Pak. Betul sekali. Mungkin sampai sini sudah cukup ya. Semoga kalian benar-benar paham dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga dapat diserap dengan baik dan jangan lupa di rumah dibaca-baca lagi Siap, Pak. untuk bahan ujian di tengah semester nanti. Baik, Pak. Mungkin Bapak cukupkan ya. Jangan lupa belajar di rumah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Baiklah, sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah ya dan manfaat untuk kita. Berdoa dipersilakan. Selesai? Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.